Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nabi wabarakatuh. kula Edi saking Grabakan Tulangan. Oh, Sedarjo terus niki. Nggih. Yang pertama niku Gus, ngene surat Yasin niku salamun qaulam mir rabbir rahim. Niku secara hakikate terus pundi. Ingkang nomor kalih waktu kholwat niku kula nate teng alam yang padang, mboten nonton napa-napa. Niku dos pundi. Pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Bapak Ibu, iku gambarane Allah terhadap gambare jenengan. Salamun utawi keselamatan. Qaulam iku mir rabbir rahim. Ucapan mir rabbir rahim saking Allah, saking Tuhanmu Ar-Rahim. Artinya substansinya mana perilaku ucapan yang selamat itu yang bagaimana. Cara ngomong pendengaran, perilaku pendengaran yang selamat bagaimana. Umpama kita kerja yang selamat bagaimana. Ya mir rabbir rahim. Ya dari Tuhanmu, maksudnya ketika saat jenengan berucap, mendengar, berjalan, apapun, hati jenengan harus duduk di tajalli Allah, melepaskan keakuan diri sebagai makhluk yang berucap, yang melihat, yang mendengar, yang apapun. Keakuan diri sebagai makhluk harus kita lepas, itulah namanya tahalli. Pelepasan keakuan makhluk di dalam diri Anda atas segala hal apapun. Lalu tajalli di dalam hati jenengan keakuannya Allah yang bersegala-galanya. Sesungguhnya gini loh Pak, Allah batin, Allah dohir ku ngene. Gusti Allah iku bertajalli terhadap nurullah. Nurullah berarti makhluk jenengan. Semata-mata ini untuk mengenalkan wujudnya Dia pada hambanya. Bukan itu, mohon maaf Pak, mohon maaf. Bukan itu semua pendengarannya si makhluk, suaranya si makhluk, penglihatannya si makhluk. Intinya bukan pekerjaannya si makhluk, bukan sebetulnya. Oleh karena Allah bertajalli terhadap nurnya, akhirnya seakan-akan itu pekerjaannya makhluk. Wis tak kei contoh logika ini Pak. Aku menjadi pemborong, kontraktor. Nah saya punya, mohon maaf, arsitektur. Aku ya juga punya pesuruh apa itu ini? Mandor, oke. Di belakang mandor ada tukang, ada kuli. Lah ngoten nggih. Memang kayaknya
yang menggambariku arsitektur orangnya, koyoknya begitu. Memang kayaknya yang bekerja itu tukang kuli, tapi ini tidak akan berlaku manakala aku tidak bertajalli terhadap arsitektur, terhadap mandor, terhadap tukang, terhadap kuli. Semuanya itu tajalliku. Kalau tidak, bisa berbuat apa? Mulai dari arsitektur sampai kuli, nggak ada garapan, ya diem di rumah. Nyun sewu, iki rokok, iki korean, podo-podo makhluki, nggak akan bisa mendatangkan manfaat atau mudarat. Korean apa bisa bisa memberikan pertolongan terhadap rokok? Nggak bisa. Loh, tak kangen. Ayo kau nak iso. Iya menengah itu. Berhubung ada pihak ketiga, ya, sing ngangkat korek, sing ngangkat rokok, sing nyumet. Berhubung manusia kebanyakan itu tidak melihat pihak ketiga, yuk inilah akhirnya mereka disimpulkan sebagai golongan ahli hijab, golongan hati beriman, bahwasanya korean itu bisa mendatangkan manfaat. Buktinya bisa digawe nyumet rokok, tapi lali sebetulnya dari pihak ketiga orang-orang ini. Kebanyakan manusia lupa terhadap Tuhannya, padahal Tuhannya itulah sang yang berperan, yang semestinya, yang sesungguhnya, yang memiliki segala-galanya. Makanya dikatakan Allah dalam surat Al-Baqarah 115, walillahil masyriq wal maghrib, mulai jagat timur sampai jagat barat itu milik Allah, yang berkuasa Allah dan lain sebagainya. Berhubung manusia tidak melihat Tuhannya, maka dia jatuh dalam iman bahwasanya selain Allah itu bisa memberikan manfaat secara logis, buktinya ya, tapi satu sisi dia lupa sesungguhnya yang maha halus, al-latif, maha halus, yang tidak bisa kau lihat dengan mata kasat dohir, telinga dohir, nggak bisa, tapi hanya bisa kau lihat dengan mata hati yang disebut imanul haq. Itulah rasa, itulah rasa di dalam hatimu. Makanya sering saya gambarkan ruh, ya, ruh akan bisa sampai pada Tuhannya atau terhadap Allah melewati beberapa fase. Fase pertama adalah rasa, fase kedua adalah cahaya, fase ketiga adalah hidup Allah ini. Iman itu diasah terus, akan datang cahaya, cahaya makrifat. Dengan begitu akan nyata-nyatanya Allah. Berhubung manusia itu tidak mau alias mengingkari ajaran ilmu sejati, ajaran dino tauhid, maka sampak nyun sewu kepala botak jadi profesor, sampai kepala hilang hatta zurtumul makobir, tetep ra percaya. Nek wis ra percaya, sampai kapanpun Anda tidak akan pernah bisa kembali bertemu, berjumpa pada Tuhannya.
itulah yang sebenarnya. Oleh sebab itu, di dalam salamun qaulam mir rabbir rahim itu akan menyimpan makrifat. Anda akan bisa sampai pada Allah mir rabbir rahim, dengan catatan proses itu tadi kudu ngaji rasa, ngaji cahaya, ngaji urip. Berarti jenengan harus ngaji babakan ilmu tauhid. Titik. Satu. Nomor dua, ketika saat jenengan khalwat secara khusus, juhud secara khusus, itulah Pak yang kumaksud. Mengapa saya tetap menjelaskan surat Al-Insan ayat 26, supaya Anda dengan sendirinya secara jasmani ngalami proses khalwat, proses perjalanan mi'rajmu terhadap Allah. Apa yang ditanyakan jenengan tadi masuk dalam satu alam yang di dalam alam itu penuh cahaya, nggak ada siapa-siapa, kosong. Jawabannya ada dua. Pertama, manakala saat itu keakuan makhlukmu masih ada, itu ada di alam muka syafah. Ketika keakuan jenengan itu fana, maka itulah alam musyahadah, alam pertemuan terhadap Tuhan. Dikatakan bertemu terhadap Tuhan, sebelumnya dirimu dan selain daripadanya Tuhan itu sudah tidak ada alias sudah fana. Begitu. Berarti yang melihat dan yang dilihat satu pelaku, itulah namanya Esa. Dan Esa ini dulu diterangkan Kanjeng Nabi, dasari kul huwallahu ahad. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Akmadi saking Jiken Tulangan. Kula badhe tanglet, kula mireng wonten ngene surat, cuma kula mboten apal. Sulatum minal awali wa qalilun minal akhiri. Lah niku perlu penjelasan Gus. Matur nuwun. Sekedap. Sulatum minal awali wa qalilun minal akhiri. Pakai shot ya, tasin. Shot. Pakai shot. Nggih. Jenengan ini nek umpama kehidupan jenengan iki sampean dasari dengan ini wajah tuwasia. Awal api mesti akhir tumibo api. Wakila natijah itu akan bagus manakala yang namanya mukodimah itu bagus. Dan atau boleh saya katakan, siapapun diri kita tatkala di dunia sudah bisa masuk di dalam akhirat, maka akhirnya kehidupan kita nanti juga begitu. Sebaliknya, manakala kita di dunia itu awalnya itu jelek di mata Allah, kok gak endang, kok gak lekas, kita merubahnya sampai kesempatan hidup kita habis di dunia ini, maka natijahnya, maka akhirnya kita yos dadi
berarti su'ul khotimah. Semuanya itu sebetulnya sudah bisa dilihat waktu di dunia. Bagaimana akhir kita nanti sebetulnya sudah bisa dilihat. Ya deloken awalnya itu apa? Awalnya itu hasanah atau sayyi'ah di mata Allah ya, bukan di mata manusia. Mengapa niku memakai bahasa sholat? Misalkan kalau bahasa wasilah lain lagi. Mengapa memakai bahasa sholat? Karena sholat miturut syariat itu satu amaliyah yang pertama itu ditanyakan. Apabila itu baik, maka baiklah seluruh amali. Pertanyaannya, sholat yang bagaimana yang bernilai baik? Yang mana? Nilai sholat di mata Allah baik, Pak, tapi di mata manusia entah. Itu urusan ke belakang. Kalau nilai sholat di mata Allah baik, maka pasti seluruhnya setelah sholat itu amaliyah, setelah sholat apapun itu pasti dikatakan baik, dikatakan baik. Terus pertanyaannya, sholat yang bagaimana yang baik itu? Sampai kudu ngerujuk pada surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, dan atau masuk di dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Itulah yang dimaksud wassolatil wusta. Bukan hanya sholat secara syariat dilakukan jasmani, tetapi juga dilakukan sholat itu oleh ruhaniyah jenengan. Makanya disebut wassolatil wusta, tengah-tengah. Tengah-tengah itu yo kanan, yo kiri, yo depan, yo belakang, yo atas, yo bawah. Itu namanya tengah-tengah. Yo gak kiri, gak kanan, gak depan, gak belakang, gak atas, gak bawah, gak dalam, gak luar. Nama-nama banyak itu sudah tidak ada. Akhirnya namanya berarti nek ono tengah iku yo isok ngalor, isok ngidul, isok ngetan, isok ngelon, isok mendukur, isok menisah. Iku tengah. Makanya Vetivera milih tengah. Vetivera adalah lagu Vetivera, pilih yang mana kau? Yang tengah-tengah saja. Ya mencoloti adawa rek. Lho iku ayat ya aneh. Ayat. Wassolatil wusta, jikalau as-sholawah, sholat 5 waktumu kau sertai dengan wassolatil wusta. Jikalau sholat jasmaniyahmu syariat itu kau sertai rohaniyahmu hakikat, maka wakumu lillahi qonitin. Mesti khusyuk, mesti khusyuk. Sebab saat jasadmu takbiratul ikhram sampai salam, ruhaniyahmu itu selalu berzikir sirul asrar. Itulah sistem bisanya menghadapkan wajah ruh terhadap wajah Allah, akhirnya bertemu.
qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Inilah golongan orang mukmin yang mukminnya itu sudah ihsan, imannya sudah ihsan, wis bener hanya iman pada Allah. Kata Rasul, anta'budallaha ka'annaka taroh. Ketika kau beraktivitas apapun, termasuk sholatmu, termasuk kerjamu, termasuk apapun, anta'budallaha ka'annaka taroh, seakan-akan kau bisa melihat Allah. Fa'ilam taroh, tatkala kau tidak bisa melihat Allah, ya rohu, mongko Allah itu melihatmu. Di dalam hatimu ada rasa kalau Allah itu selalu memantau melihatmu. Paham ya? Wis, itu maksudnya sholat yang benar itu di situ. Akhirnya selain amaliyah sholat itu ya kebuku di mata Allah baik. Manganmu ya juga begitu, kerjamu juga begitu, apapun yang terjadi pada diri jenengan di mata Allah kebuku api. Husnul a'mal nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin. Amaliyah yang terjadi pada jasmani di mata Allah akan kebuku api, kebuku diterima. Manakala buah yang muncul di dalam hatimu itu min qalbin zahidin, hati yang menghadap kepada wajah Allah. Nggih niku wau. Nggih. Sok ngajine ning tengah mriku ae. Ngadep ngetang. Wis. Ngono ae wis penak. Aku cek gak aduh-aduh mlakuku. Cek gak dikawal ae terus kudu tiba. Wis dengkul wis kotheken. Mesake kanca-kanca kok. Ngono ae. Sembuh tutuk endi engko nek pokoke gak cukup ya wis didesel-deselno ngoten mawon. Engko wong wedok pinggir lor, wong lanang pinggir kidul dikei apa jenenge kelebari wong mati yo ngono. Nggih, wonten malih monggo.